Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Sedianya malam ini Buya Dr. Lutfi Hakim yang ngisi. Mungkin beliau lagi ada halangan dan ada kegiatan. Saya ingin menyampaikan satu ayat dari surah At-Tur. Ini temanya tentang antara orang tua dan anak nanti akan dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan imannya. Di dalam surah At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami juga tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi tafsirnya adalah orang yang beriman, para pendahulu kita dari orang tua kita, apabila mereka meninggal, kemudian kita iman atau kualitas amalnya itu tidak sehebat atau sebaik orang tua kita, itu orang tua kita nanti akan memohon kepada Allah, ya Rob, itu di dalam beberapa tafsir, di antara dalam tafsir Ibnu Katsir, mana anak cucuku, mana anak-anakku ya Rob. Mereka tidak sebanding atau tidak sebaik amalnya dengan dirimu, wahai hambaku. Kemudian orang tua tadi menyampaikan kepada Allah, ya Rob, aku beramal ini juga untuk anak cucuku. Akhirnya karena permohonan orang tua dan amal soleh orang tua, akhirnya mereka anak cucu dipertemukan kepada orang tuanya nanti di surga. Maka di sini di penghujung ayat itu seolah-olah memberikan warning kepada kita, kullum ri'im bima kasabarohin. Setiap orang dengan apa yang ia kerjakan, rohin, terikat, bahasa umumnya itu tergadai. Artinya apapun yang kita lakukan akan berdampak tidak hanya untuk yang melakukan, tapi untuk anak cucu. Jadi kesalehan orang tua itu juga akan dinikmati oleh anak cucu. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi yang setiap malam Jumat dan hari Jumat kita baca, itu kan Nabi Musa ceritanya bersama hamba Allah yang bernama Khidir berjalan, kemudian menjumpai dinding yang akan roboh. Kemudian dinding itu diperbaiki oleh Nabi Musa alaihissalam. Singkatnya, kenapa dinding yang roboh itu diperbaiki oleh Nabi Musa? Karena pada waktu itu ada seorang penguasa yang zalim, yang suka merampas harta rakyatnya. Sehingga dinding itu dibenerinlah oleh Nabi Musa untuk menyelamatkan harta yang ditanam oleh orang tua. Kemudian di ayat selanjutnya, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok itu adalah milik kedua anak yatim yang ada di kota tersebut. Kemudian dilanjutkan, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding itu ada harta simpanan, perbendaraan. Tidak hanya itu, wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tuanya adalah kedua orang tua yang soleh. Sampai-sampai di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwa orang yang soleh itu akan bisa berdampak baik dan memperbaiki anak keturunannya sampai 7 turunan. Wa imba'udu anhu, walaupun jauh. Ini betapa kita berusaha soleh itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, jamaah Masjid Nurul Ikhlas. Yakinlah kesolehan kita, usaha kita beramal soleh akan sangat berdampak untuk anak cucu kita. Itu di dalam beberapa tafsir, dan sebagai pembandingnya, nah, kalau ini kan kebaikan orang tua terhadap anak, kemudian anak, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir juga saya mengutip dari ayat ini, ayat 21, orang tua itu yang tadinya katakanlah surganya itu kelas ekonomi, Mas Toto, tiba-tiba beberapa waktu kemudian naik menjadi kelas, kalau kereta itu sekarang premium. Kaget, ya Rob,
Anna hadza, bagaimana ini? Bisa babistighfari waladika lak, karena sebab istighfar anakmu untukmu. Jadi ketika kita mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu akan sangat berdampak kepada kedua orang tua dan enggak main-main. Bakti seorang anak, kebaikan seorang anak itu akan dibalas dengan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sebagai penutup menyampaikan birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Kalau kalian mampu berbakti kepada orang tua, tabirrukum abnaukum, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik, beramal soleh, dipertemukan dengan orang tua kita tercinta bersama-sama di dalam surga sebagaimana firman Allah, sehingga kita bahagia di dunia, lebih-lebih nanti kita berbahagia dengan orang tua yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.